Halo, Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar kalian semua? Pastinya semua luar biasa ya kan? Pastinya semua sehat-sehat kan? Abang percaya kita semua pastinya sehat-sehat. Nah, ketemu lagi dengan Abang hari ini. Kita akan beribadah lagi kepada Tuhan melalui video ini ya. Untuk itu semua tetap semangat, oke? Semua sudah pada sarapan kan? Ada yang belum sarapan? Siapa yang belum makan? Pastinya sudah pada makan ini ya. Nah, kalau kita sudah makan, berarti kita harus semangat sekarang untuk beribadah kepada Tuhan. Harus semangat sekarang untuk memuji Tuhan, bernyanyi untuk Tuhan. Oke, ayo adik-adik, mari kita memulai ibadah kita lagi. Tetapi sebelumnya, kita akan bernyanyi dulu buat Tuhan, ya. Ayo, semua bangkit berdiri. Ayo, bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan memuliakan Tuhan melalui lagu kita. Semua bernyanyi ya, semua ikutin gerakannya. Oke? Ayo, mari bernyanyi dan memuliakan Tuhan.
kasih adik-adik sudah memuji Tuhan dengan baik, sudah bernyanyi untuk Tuhan dengan semangat. Ya, oh ya adik-adik, Kak Pelita belum bisa nemenin kita ya untuk beribadah bersama kita hari ini. Minggu depan kita berdoa supaya Kak Pelita bisa menemani kita, oke? Tapi adik-adik ada kabar baik untuk kita. Apa itu? Mau tahu? Kabar baiknya adalah yang menyampaikan firman Tuhan untuk kita hari ini adalah Amang Pendeta. Wah, hore! Nah, nanti Amang Pendeta akan menyampaikan firman Tuhan untuk kita. Untuk itu, ayo kita semua harus semangat ya. Nggak mau kan lihat Amang Pendeta semua pada lesu-lesu, semua pada loyo-loyo. Nggak mau kan? Nah, untuk itu ayo semua kita tetap semangat ya. Tetapi sebelum kita memulai ibadah kita dulu, ayo mari kita bersatu dulu dalam doa ya. Lipat tangannya. Ayo yang berdiri tadi duduk dulu. Oke, semua sudah pada duduk. Sekarang duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata. Kita akan berdoa memulai ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Sekarang kami sudah berkumpul walaupun di rumah kami masing-masing. Di sini kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih sudah memberikan kami kesempatan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan memulainya. Tolong Engkaulah yang memimpin ibadah kami ini dari awal sampai akhir nanti Tuhan. Kuasai Tuhan kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami bisa beribadah dengan baik dan sepenuhnya hati dan pikiran kami berpusat kepada firman-Mu Tuhan. Untuk itu, tolonglah kami, mampukan kami untuk mengikuti ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, adik-adik, ayo semua bergerak-gerak ya. Kita akan memuji Tuhan lagi. Kita sekarang, siapa yang percaya kepada Tuhan? Semua ya percaya kepada Tuhan kan? Nah, lagu kita Aku Percaya. Oke? Untuk itu ikutin gerakannya ya. Semua bernyanyi dan ikuti gerakannya. Ayo, mari kita bernyanyi. Percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya. Percaya tentu kita menang. Percaya saja, percaya saja. Percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya. Percaya tentu kita menang. Percaya saja, percaya saja. Percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya. Percaya tentu kita menang. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Ingat, semua duduk yang manis, jangan ada yang pergi-pergi ya. Kita harus tetap di tempat duduk kita karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena Amang Pendeta mau menyampaikan firman Tuhan kepada kita. Oke? Ayo, kita panggil Amang Pendeta. Amang Pendeta, silakan. Shalom buat kita semua. Kembali lagi bertemu dengan Amang Pendeta dalam ibadah sekolah minggu, khususnya khotbah saat ini. Terima kasih untuk Abang Nasrul yang telah memberikan kesempatan buat Amang Pendeta memberitakan firman Tuhan buat ibadah sekolah minggu. Oke. Shalom semua, bagaimana kabarnya? Sehat?
luar biasa. Oke? Kita siapkan Alkitab kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke? Sekarang seperti biasanya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, adik-adik semua, nats firman Tuhan yang menjadi khotbah buat saat ini terangkat dari kitab Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-29. Yohanes berapa? Yohanes 20 ayat 24 sampai ayat yang ke-29. Ya, demikian firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Sampai situ firman Tuhan. Adik-adik yang amang sayangi, tema dari khotbah kita saat ini, ya, percaya walau tidak melihat. Percaya walau tidak melihat. Percaya walau tidak melihat. Oke. Jadi firman ini berbicara kehidupan Thomas, saudara-saudara. Siapa di sini yang bernama Thomas? Ada namanya Thomas? Ada? Jadi ada murid-murid Yesus yang 12 orang, salah satunya Yudas Iskariot. Yudas Iskariot itu ya yang mengkhianati Yesus dan akhirnya dia mati bunuh diri. Kedua, ada nama murid Yesus dari ke-12 muridnya, yaitu bernama Thomas. Oleh dikarenakan Yesus mati, dia frustasi. Dia bersedih karena gurunya, Yesusnya yang selalu ke sana kemari memberitakan firman Tuhan telah mati di kayu salib di Bukit Golgota. Dia frustasi. Apa yang terjadi? Karena dia frustasi, kepercayaan pun kurang di dalam hidupnya. Teman-temannya datang berkata kepada Thomas, "Yesus kita, guru kita sudah bangkit dari yang mati. Guru kita luar biasa. Kita akan bisa lagi bersama-sama.
melayani Bapa di surga. Kita akan melihat lagi banyak mujizat-mujizat. Karena Yesus kita yang mati di kayu salib di Golgota sudah bangkit dan sudah kami lihat. Dan sudah bersama-sama dengan kami. Tetapi apa kata Thomas? Aku tidak percaya sebelum aku melihat lubang yang ada di tangannya dan lubang yang ada di lambungnya, dan sebelum jariku kucucukkan ke lubang yang ada di tangan dan lubang yang ada di lambungnya, saya tidak percaya. Teman-temannya geleng kepala. Namun luar biasa Tuhan Yesus kita. Walaupun pada saat itu Yesus tidak di situ, Tuhan sangat tahu. Karena Yesus kita adalah Allah yang Maha Tahu. Akhirnya pun dengan pernyataan Thomas, sebelum aku melihat, sebelum aku mencucukkan jariku, akhirnya Yesus datang lagi ke tempat di mana mereka selalu berkumpul-kumpul di satu rumah. Yesus datang. Dan Yesus berkata, ini luar biasa. Dikatakan dalam ayat 27, kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini, lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percayalah lagi, melainkan percayalah. Ini saudara-saudara. Akhirnya Thomas pun percaya karena Thomas sudah melihat Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Makanya Yesus berkata, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya. Siapa di sini yang sudah pernah melihat Yesus? Pasti belum pernah. Apakah kita percaya bahwa Yesus adalah juru selamat? Bahwa Yesus akan menolong kita, bahwa Yesus selalu memperhatikan kita? Kita harus percaya. Ya, kalau kita percaya, dikatakan firman Tuhan, kita adalah orang yang berbahagia. Kita adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Jadi anak-anak sekolah minggu harus percaya kepada Yesus, bahwa Dia akan menolong kita, bahwa Dia akan menyelamatkan kita, bahwa Dia akan merangkul kita, memberikan kita kesehatan ketika kita sakit, memberikan kita kekuatan ketika kita lemah. Asal kita percaya, kita berdoa, Tuhan Yesus, sembuhkan aku dari sakitku. Pasti akan sembuh. Kalau kita percaya. Jadi Yesus Tuhan itu di dunia ini siapa? Itu orang tua kita. Jadi orang tua itu adalah Allah yang kelihatan. Artinya kepada orang tua juga kita harus percaya. Anak-anak sekolah minggu harus percaya. Jangan melawan. Karena orang tua akan selalu merencanakan yang terbaik buat anak-anaknya. Imani, percayai setiap perkataannya. Anak-anak sekolah minggu akan beroleh berkat. Anak-anak sekolah minggu akan beroleh hikmat. Anak-anak sekolah minggu akan beroleh kepintaran. Karena Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati orang-orang yang percaya akan setiap perkataan Tuhan, walaupun tidak melihat. Untuk itu, siap menjadi orang-orang yang percaya, walaupun tidak melihat. Yesus kita sudah bangkit dari kematian dan akan membangkitkan kita dari segala persoalan. Ya. Jadilah anak-anak sekolah minggu yang selalu percaya kepada Yesus. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu yang mengajak anak-anak sekolah minggu
untuk percaya walaupun tidak melihat Yesus. Karena itulah berkat-berkat akan terjadi di dalam setiap kehidupan anak-anak sekolah minggu. Hanya kepadamu kami serahkan hidup anak-anak sekolah minggu HKIP Bandung. Hanya di dalam nama Kristus Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, ya. Jadi ayat hafalan untuk dihafal adik-adik semua itu firman Tuhan yang tertulis di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-29, ya. Yohanes 20 ayat 29. Oke, salam sehat buat kita semua. Kembali kepada Abang Nasrul. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Abang untuk firman-Nya. Wah, sungguh memberkati ya firman Tuhan untuk hari ini. Dikatakan tadi apa? Ada yang masih ingat firman Tuhan? Dikatakan tadi bahwa kita harus memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kenapa kita percaya tadi dikatakan sama pendeta? Karena Tuhan mampu memelihara hidup kita. Nah, bentuk dari keyakinan kita kepada Kristus, ada wakil Tuhan katanya. Emang pendeta tadi di dunia ini siapa wakil Tuhan untuk kita? Wakil Tuhan untuk kita di keluarga kita adalah orang tua kita, bapak dan ibu kita, ya. Nah, untuk itu semua harus taat kepada orang tua kita, tidak boleh melawan tadi kata Bang Pendeta, ya kan? Nah, ayo kita semua melakukan firman Tuhan seperti yang dikatakan Bang Pendeta tadi, ya. Baik. Nah, untuk mengakhiri ibadah kita, kita harus memberikan dulu persembahan yang terbaik buat Tuhan, ya. Oke, semua siapkan persembahannya. Kita akan berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan sambil bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Mari kita kumpulkan persembahan dan juga bernyanyi. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan, tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Adik-adik, terima kasih semua persembahannya, ya. Kiranya persembahan kita ini akan menjadi kemuliaan buat Tuhan, akan menjadi berguna untuk kerajaan Tuhan, ya. Nah, ayo sambil mengakhiri ibadah kita, kita berdoa dan mendoakan persembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin kami dari awal sampai akhir ibadah ini Tuhan. Sungguh luar biasa firman-Mu kepada kami Tuhan, bahwa kami harus percaya
sepenuhnya hanya kepadamu Tuhan, karena kami yakin Engkaulah yang memelihara hidup kami. Dan juga kami sudah mengumpulkan persembahan kami Tuhan, inilah yang dapat kami kumpulkan. Semoga ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu dan menjadi perluasan kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah, berkati kami sepanjang hari ini juga Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita selesai ya. Tapi semua harus ingat protokol kesehatan ya. Memakai masker kalau keluar rumah, dan juga menghindari kerumunan, menjaga jarak ya. Sering cuci tangan. Oke? Nah, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sampai ketemu minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.